Halo guys, selamat datang di Script Suite episode pertama. Buat kalian yang belum nonton, sebenarnya Script Suite itu apa sih? Nonton dulu episode yang 0, yang introduction. So, hari ini aku bakal ngebahas satu topik yang paling sering banget ditanyain sama kalian, atau bahkan mungkin sama orang-orang sekitar aku yang lagi ngerjain skripsi atau ngerjain tesis atau ngerjain penelitian, yaitu gimana caranya nemuin isu yang pas untuk diteliti atau dibuat di bab 1. So, daripada kita nunggu lama-lama, langsung aja kita bahas topiknya. Nah, salah satu pertanyaan yang sering banget aku dapat dari orang-orang di sekitar aku adalah, emang ada isu yang bisa dikembangin ya di skripsi aku? Aduh, isu yang kira-kira pas sama teorinya nanti apa ya? Atau aduh, masalah yang bisa diteliti apa ya? Kira-kira kayak gitu. Nah, tenang teman-teman semua, jangan buru-buru ngomongin tentang teori ya bun. Meskipun teori itu jadi salah satu cara untuk nemuin masalah, tapi kayak kata orang, kalau ada banyak cara atau banyak jalan ke Roma. Gitu juga dengan skripsi. Nyari masalah atau isu yang bisa dikembangin di bab 1 itu, atau dikembangin di penelitian kita, itu nggak cuman berbicara tentang teori, tapi tentang ini yang bakal kita bahas di video malam ini. Nah, salah satu caranya adalah dengan see what around us. Yes, betul. Lihat isu-isu apa yang terjadi di sekitar kita. Isu-isu viral apa yang lagi naik, yang lagi diperbincangkan oleh banyak orang, yang bisa kita kembangkan di penelitian kita. Pertanyaan selanjutnya, emang bisa isu yang ada di sekitar kita dijadiin skripsi? Yes, bisa. Ada banyak banget isu di sekeliling kita yang tanpa kita sadarin, itu tuh butuh diulik dan butuh kita teliti untuk nemuin jawabannya. Jadi pekalah sama apa yang ada di sekitar kita, peka sama apa yang sering diomongin sama orang lain, peka sama apa yang menjadi urgensi dan kebutuhan orang lain, yang menjadi keresahan orang lain. Yes, kuncinya peka. Kenapa? Karena ketika kamu peka sama apa yang terjadi di sekitar kamu, di sana tuh ada jawabannya. Di sana you can find the answer, you can find the issues that you can develop in your thesis, in your research. Kalau misalnya kalian udah nemu isunya, then your first problem finish, bisa diselesaikan. Oke, kita lanjut ke contoh. Contoh isu yang lagi ramai diperbincangkan. Memang ada ya? Ada. Tahu isu kekerasan seksual yang sedang ramai diperbincangkan dan kasusnya di mana-mana udah 1 tahun belakangan ini sering banget kejadian. Nah, itu bisa banget kalian jadiin isu yang bakal kalian teliti. Contoh nih ya, misalnya kalian dari jurusan psikolog, itu kalian bisa banget ngangkat isu pengaruh psikologis si korbannya dan orang tua korban ketika mengalami hal tersebut. Jadi kalian mungkin bisa nanti tuh target ibaratnya si respondennya adalah korban-korban kekerasan seksual yang berada di bawah naungan naungan satu organisasi yang lagi menyembuhkan mereka kayak gitu. Atau bisa juga dari data sekunder atau data kedua dari berita-berita, itu bisa didapetin. Terus misalnya another issue, kalau misalnya kalian dari jurusan psikologi juga, kalian juga bisa ngebahas gimana psikologi behavior dari victim atau korban yang disuruh diem sama keluarganya ketika mereka mengalami kekerasan seksual. Itu kan istilahnya masalah yang rame banget diperbincangkan. Itu juga keresahan banyak orang, dan itu bisa banget kalian teliti. Dan jangan dulu ngomongin teori, karena ketika kalian ngomongin tentang isu yang sedang rame diperbincangkan, percayalah, just trust me, akan ada teori yang bisa ngedukung itu. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kan tadi jurusan psikologi nih, kalau misalnya kalian jurusannya misalnya kebijakan publik atau jurusannya ilmu pemerintahan, emang bisa ya kayak ngebahas tentang isu kekerasan seksual? Yes, bisa. Kalian misalnya jurusannya kebijakan publik, sama kayak aku dulu S2-nya kebijakan publik, kalian bisa banget ngebahas gimana nih perkembangan formulasi dari kebijakan RUU PKS yang nggak selesai-selesai dibahas. RUU PKS yang
mandet terus nih, nggak terbit-terbit karena ada banyak kepentingan di dalamnya, ada yang pro dan kontra. Kalian bisa ngelihat itu proses formulasinya, terus juga bisa melihat ini bisa jadi 2 tesis loh. Pertama, proses formulasinya bisa kalian lihat, atau juga bisa kalian lihat dari pengaruh si stakeholder atau beberapa part yang terlibat terhadap si keputusan RUU PKS ini. Kenapa RUU PKS ini sangat ramai diperbincangkan dan rumit lah gitu. Salah satu undang-undang yang sulit untuk dilahirkan gitu, karena banyak banget part-part yang setuju dan tidak setuju di dalamnya gitu. Nah, jangan ngomongin teori dulu ya. Kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya isunya tuh urgent, banyak diperbincangkan sama orang-orang, dan itu merupakan keresahan banyak orang, dan trust me, pasti banyak banget teori yang mendukung di luar sana. Nah, sampai di sini kalian ngerti nggak? Mudah-mudahan kalian ngerti ya. Kalau misalnya kalian ngerti, aku boleh dong minta likes-nya, dan boleh juga dong aku minta kalian naro emot-emot yang lucu gitu di kolom komen, atau misalnya kata-kata kayak, ya kak aku ngerti banget, ya aku semangat banget, atau misalnya kalian nggak ngerti, bilang aja kak aku nggak ngerti bagian sini, please describe more, oke? Jadi aku bisa ngelanjutin dan bisa ngasih penjelasannya kalau misalnya kalian nggak ngerti. Contoh kedua, isu yang lagi viral di dunia ataupun di sekitar kita. Kalau tadi kan isu yang sedang diperbincangkan banyak orang, nah ini isu yang sedang viral atau berita yang lagi viral. Contohnya BTS yang bikin konser PTD 4 hari dan tiketnya sold out hanya dalam beberapa detik. Terus misalnya BTS yang got amas dapat American Music Awards. Lah emang itu bisa ya dijadiin tesis? Yes, itu bisa dijadiin tesis. Kalau misalnya kalian jurusannya misalnya manajemen, yang fokus studinya adalah marketing, kalian bisa banget neliti tentang itu. Kalian bisa banget neliti gimana Big Hit, yaitu agensi dari BTS, punya marketing strategi apa sih sebenarnya sampai BTS itu bisa sebesar itu. Atau buat kalian yang ngikutin BTS, buat kalian yang ARMY, karena aku juga ARMY, kita tos dulu. Kalian pasti tahu banget kalau misalnya BTS itu sangat dekat sama fansnya atau ARMY-nya. Dan itu ada istilahnya namanya community base gitu ya. Jadi kalian bisa neliti banget pengaruh community base ini terhadap sales dari produk-produk BTS. Gampang kan? Nggak susah kan? Bahkan hobi kalian atau artis-artis yang kalian suka itu bisa banget kalian teliti di penelitian kalian. Jadi penelitian itu nggak pusing, tesis itu nggak pusing, skripsi itu nggak menjenuhkan, karena you do what you love gitu. You do what your hobby is gitu. Kalian bisa sambil nonton nelitinya, kalian bisa baca berita, udah bisa dapat datanya and everything. Terus misalnya ada yang nonton video sampai detik ini terus bilang, ah Kak Dia so tau banget nih, emang bisa artis dijadiin bahan penelitian, atau emang bisa BTS yang dapat amas jadi bahan penelitian? Ngaco nih. Tunggu dulu. Aku di sini bakal nunjukin beberapa contoh judul penelitian yang ngomongin tentang BTS. Yes, kamu bisa ngeliat nih. Yang pertama, ini aku dapat dari ResearchGate. Jadi ResearchGate itu salah satu kayak website tentang penelitian gitu. Banyak banget penelitian di situ, mulai dari marketing, mulai dari psikologi and everything, kamu bisa nyari di situ. Ini aku bakal bacain satu contohnya, yaitu a case study on live performances and marketing strategy with the Korean pop group BTS during the pandemic scenario in 2020. Tuh, bener kan? Yang aku bilang, dia ngebahas nih tentang marketing strateginya BTS. Kenapa BTS tuh tetap bisa on fire meskipun di pandemik gitu. Nah, itu bisa diteliti. Terus ada lagi, sama dari ResearchGate juga, analyzing the reasons for the global popularity of BTS, a new approach from a business perspective. Yes, buat yang tadi tentang marketing strategi di pandemi, yang sekarang tentang bisnis perspektif. Terus aku waktu itu juga pernah baca waktu itu aku pernah baca, tapi di sini nggak ada contohnya, tapi mungkin akan aku kasih masukin ini nanti gambarnya.
Aku pernah baca juga judul skripsi tentang BTS atau judul penelitian tentang BTS adalah itu tadi, pengaruh tentang community base terhadap sales dari si BTS itu sendiri. Sampai di sini sudah paham ya teman-teman semua. Kalau misalnya udah paham, again aku minta kalian boleh kasih emot-emot lucunya di comment section, dan juga boleh banget kalian ngasih pertanyaan kayak apa gitu, pertanyaan atau apa yang kalian gak ngerti dari si topik ini. Si skripsi nggak susah kan? Skripsi itu bisa dilakuin dan bisa dikerjain dengan menyenangkan, sangat menyenangkan malah kalau kita tahu celahnya. Nah pertanyaannya, mau tahu celahnya? So stay tune, tetap di YouTube channel ini karena aku akan ngebagiin berbagai banyak tips dan juga topik-topik tentang skripsi yang insya Allah akan aku bawain dengan cara yang fun, dengan cara yang menyenangkan yang bisa kalian mengerti. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Alright, that's all for today Yorobun. Sampai ketemu di next Saturday dengan topik-topik yang tentunya nggak kalah serunya dan tentunya nggak kalah bermanfaatnya, amin gitu ya. So it's time to say no script shit. It's time to say this is Script Sweet. Bye bye, annyeong.